Bel? Jangan-jangan kita nyasar lagi. Menurut rute peta yang ada, posisi kita ini udah tepat dan benar. Seharusnya sebentar lagi kita akan sampai. Sebentar lagi. Aduh, aku udah gak kuat, Bel. Udah gak bisa jalan lagi. Jangan nyerah dong. Bentar lagi kita akan sampai kok. Gimana kalau kita doa dulu, minta kekuatan sama Tuhan Yesus. Oh iya, sekaligus kita ajak adik-adik Little Warriors untuk berdoa bersama kita. Setelah itu, adik-adik Little Warriors ikut ya dalam mencari harta karun. Yuk adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai berpetualang bersama-sama. Tuhan, beri kami kekuatan ya, supaya kami bisa mengikutinya dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Wah, aku merasakan kembali kekuatanku. Tapi biar lebih asik dan seru nih Bel, bagaimana nih kalau kita berjalan sambil memuji Tuhan? Wah, betul tuh. Yuk adik-adik, mari kita nyanyi sama-sama. Yuk adik-adik, kakak mau ajak kita semua sambil berdiri ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Katakan. I love you, Jesus, deep down in my Sambil lompat heart. ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down
gali, gali, Wah. gali. Sepertinya aku menemukan sesuatu. Wah, apa nih? Bagus juga, Bel. Tapi kok aku jadi keinget ya sama satu cerita di Alkitab soal mencari harta karun. Memangnya ada cerita seperti itu? Ceritain dong. Begini nih ceritanya. Harta di ladang. Ada seorang yang sedang berjalan di ladang. Tak tik tuk, tak tik tuk, tak tik tuk, gubrak. Oh, apakah itu? Dia mengambil sekop dan menggali tanah. Oh, dia menemukan sebuah kotak. Waktu kotak dibuka, dia terkejut melihat isinya. Wow, dia memendam kembali kotak tersebut dan dia pulang ke rumahnya untuk menjual seluruh miliknya. Uang hasil penjualan dibelikan ladang tersebut. Dan dia sangat bersukacita karena dia telah menemukan harta karun yang sangat berharga. Wow. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Kakak udah kangen loh sama adik-adik, udah 5 bulan kita gak ketemu ya. Hari ini Kameko akan menceritakan cerita Alkitab tentang harta terpendam. Nah adik-adik, apa yo yang paling berharga dalam hidup adik-adik? Mungkin ada yang bilang mobil-mobilanku kak yang paling berharga. Kalau anak perempuan, dia bilang boneka aku kak. Si Cutie ini paling berharga. Kemana aja aku pergi, kamu harus ikut ya Cutie. Ada juga mungkin yang bilang bantal aku kak. Bantal, iya kak. Kemana aja aku pergi, dia gak ketinggalan. Bantal yang boompo kak. Nah adik-adik, hidup kita itu seumpama air. Awalnya air itu warnanya apa adik-adik? Nih, warnanya apa adik-adik? Iya, bening ya. Hidup kita seperti air ini, bening. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang kita melakukan dosa yang sengaja maupun tidak sengaja. Dosa apa tuh kak? Contohnya, bohong. Bohong, iya. Contohnya apa yuk adik-adik? Kalau mama tanya, Jessica udah belajar belum? Udah mami. Padahal Jessica seharian main game. Apalagi yuk? Nah adik-adik sekarang kan semua belajar online. Kalau ngerjakan tugas di rumah siapa yang ngerjain? Adik-adik atau mami papi yang ngerjain sehingga nilainya A. Apalagi kak dosanya? Apa ya? Nyontek. Nah adik-adik sekarang semua adik-adik kan belajar online. Kalau mengerjakan ulangan, adik-adik belajar sungguh-sungguh dan menjawab dengan benar sendiri. Atau adik-adik nyontek. Lewat WhatsApp, lewat buku. Ibu guru gak tahu loh adik-adik, tapi Tuhan Yesus tahu. Yang lain lagi apa kak dosa? Bullying. Bullying, apa tuh kak bullying? Nah adik-adik sekarang kan zaman online sekolahnya. Jadi setiap adik-adik kakak percaya pasti punya WhatsApp group. Ada 2 kan? Yang satu WhatsApp group bersama guru-guru, yang satu lagi WhatsApp group bersama teman-teman. Nah ada juga loh anak-anak yang suka iri hati. Iri hati emang dosa kak? Iya dong, iri hati itu dosa. Kenapa dosa? Mau tahu adik-adik? Waktu adik-adik itu iri hati, kemudian mengajak teman-teman yang lain dalam WhatsApp group itu untuk membuli, mengejek anak yang diiri hatikan. Contohnya apa? Jelek lu, gendut lu, semua diomong dalam WhatsApp chat. Adik-adik tahu nggak? Teman kalian yang dibully itu merasa sedih sekali loh. Mereka merasa diri dipojokkan, merasa diri dihina, merasa diri diperlakukan tidak adil dan mereka minder loh adik-adik. Ya, yang lainnya apa lagi yuk? Nah, adik-adik sekarang dalam
situasi pandemik ini waktu adik-adik bikin tugas di rumah, tentu adik-adik mencari bahan lewat mana? Iya, Om Google. Nah, waktu buka Om Google, kadang-kadang suka ada yang kling. Apa yo? Iya, situs-situs dewasa. Mestinya adik-adik gak boleh buka loh. Sehingga kadang-kadang adik-adik ada yang ngata-ngatain teman dengan kata-kata kotor, menggunakan mata ini untuk melihat situs-situs yang sebetulnya tidak boleh dilihat oleh anak-anak. Ya, terus gimana Kak? Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat berapa bulan yang lalu kita kan merayakan Paskah. Apa tuh artinya adik-adik Paskah? Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, menyucikan semua dosa kita. Jadi hidup kita yang tadinya kotor ya, seperti air ini, penuh dengan dosa-dosa kita, oleh Tuhan Yesus, oleh kematian dan kebangkitannya, hidup kita disucikan. Sehingga hidup kita bersih kembali. Siapa yang bisa lakukan ini? Hanya Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik, harta yang paling berharga dalam hidup kita bukan mobil-mobilan tadi, atau boneka, atau bantal, tetapi Tuhan Yesus adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Tidak tertandingi oleh apapun juga. Karena itu adik-adik, yuk kakak mau ajak mulai hari ini kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sediakan waktu adik-adik setiap hari untuk baca firman, berdoa, dan jangan lupa kalau hari Minggu ngapain? Yuk kita siap-siap mau ibadah online adik-adik. Dulu waktu sekolah minggu masih ada dalam gereja, kita bisa datang ke gereja. Kalau mau ke gereja gimana adik-adik? Mandi dulu, apalagi makan dulu. Sama aja adik-adik sekarang. Walaupun kita belum sempat bertemu di gereja, di dalam ibadah online kita juga bisa tetap merasakan hadirat Tuhan. Makanya adik-adik, kalau mau ibadah online siap-siap dulu. Makan dulu, mandi dulu, siapkan gadget. Kakak percaya adik-adik akan menerima berkat yang sama walaupun ibadah online di rumah. Jadi adik-adik, sekali lagi, harta yang paling berharga dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib menebus dosa kita, menyucikan dosa kita, menyucikan hidup kita seperti air ini. Oke adik-adik, sekian dulu firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. God bless you, bye-bye. Aduh, Awas, badai, cepat. Aduh, gelap. Oh, Bel, harta karun. Matius 13 ayat 44. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Shalom adik-adik, bagaimana? Tadi sudah lihat ya, Kak Bella dan Kak Jeko menemukan harta karun. Nah, sekarang kita akan membuat kotak harta karun. Kotak harta karunnya nanti bisa digunakan untuk menyimpan mainan kalian seperti ini. Kita siapkan bahannya ya. Kalian bisa pakai kotak sepatu bekas, yang pasti di rumah ada ya, kotak sepatu bekas. Dan juga kardus bekas. Kita butuh gunting, butuh lem, kita butuh, kalau kalian mau dicat juga boleh, kalian sediakan cat dan kuas, atau kalian bisa pakai kertas origami warna-warni. Kita mulai ya. Pertama, kita ukur dulu bagian sisi sampingnya. Seperti ini, kita buat setengah lingkaran.
Kita buat setengah lingkaran, kita gunting, dan kita lapis kertas warna yang kalian inginkan. Kemudian kita akan tempel ya. Dibuat dua sisi ya adik-adik ya. Kita tempelkan setengah lingkarannya pada dua sisi kanan dan kiri. Nanti jadinya seperti ini. Kemudian kita siapkan bagian yang melengkungnya. Kita siapkan kardusnya, dilapis juga dengan kertas origaminya. Kita akan tempel ya di bagian sisi kanan kirinya ini. Jangan lupa untuk menggunting ini kecil-kecil supaya bisa ditempel ke bagian yang setengah lingkaran. Bagian atasnya akan jadi seperti ini ya adik-adik. Lalu kita tinggal hias samping kanan kirinya. Seperti ini bisa kita tempel dengan double tape.
Seperti ini ya adik-adik. Adik-adik boleh hias seperti sesuai kehendak adik-adik, misal dikasih manik-manik atau diganti gambar apapun terserah kalian. Oke, sampai di sini kegiatan hari ini. Selamat mencoba. Kalau adik-adik sudah membuat, boleh dikirim ke WA kakak kelas masing-masing. Boleh kirim foto, boleh kirim video, dan nanti akan mendapatkan hadiah menarik. Selamat membuat. Tuhan Yesus memberkati.